Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Kisna Dewi, SE MSc, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAK MSA, selaku dosen pendamping. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wickramatungga Atmaja, SE MSIAK, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Kecukupan Modal, dan Jumlah Nasabah terhadap Profitabilitas Lembaga Penelitian Desa Sekecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Gilang Karya Baskara dengan NIM 1817051244 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, pembahasan, dan hasil penelitian. Langsung saja pada pembagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis skripsi ini dilatar belakangi dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu diperlukan adanya suatu peran lembaga keuangan yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Provinsi Bali memiliki lembaga keuangan khusus untuk memberikan layanan keuangan yang ada di setiap desa, yaitu Lembaga Penelitian Desa (LPD). LPD adalah lembaga keuangan milik desa Pekraman yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk kerama desa. LPD dibentuk dengan harapan menjalankan fungsinya dalam menghimpun dana, mengelola dana, dan menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat. Pentingnya LPD dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di desa tidak terlepas dari kemampuan LPD untuk memperoleh laba, yang merupakan indikator kinerja perusahaan. Kemampuan kerja yang handal akan mampu memberikan profitabilitas atau laba yang baik bagi LPD. Menurut Kashmir, profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Dalam industri perbankan, pengukuran kinerja perusahaan dalam umumnya diproyeksikan dengan return on asset (ROA). Semakin tinggi ROA, maka semakin rendah profitabilitas bank mengalami kebangkrutan. Kecamatan Keramitan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tabanan. Dalam penelitian kali ini, terdapat fenomena yang dialami oleh LPD Kecamatan Keramitan, yaitu LPD Kecamatan Keramitan mengalami penurunan ROA paling signifikan serta menjadi penghasil ROA terendah di tahun 2020 dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di Tabanan. Profitabilitas LPD selain dapat diukur melalui ROA, profitabilitas pada LPD juga dapat diukur melalui aspek finansial, yakni variabel penjualan kredit, kecukupan modal, dan aspek non-finansial digunakan variabel jumlah nasabah. Peneliti mengenai variabel pertumbuhan kredit, kecukupan modal, dan jumlah nasabah terhadap profitabilitas telah dilakukan sebelumnya. Namun hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan hasil yang berbeda. Terdapat peneliti menyatakan bahwa variabel pertumbuhan kredit, kecukupan modal, dan jumlah nasabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan terdapat juga peneliti mendapatkan hasil justru sebaliknya. Dari fenomena tersebut, penulis ingin menguji secara empiris apakah variabel pertumbuhan kredit, kecukupan modal, dan jumlah nasabah dapat mempengaruhi profitabilitas pada LPD Kecamatan Keramitan. Maka dari itu, judul yang penulis ajukan ialah Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Kecukupan Modal, dan Jumlah Nasabah terhadap Profitabilitas pada Lembaga Penelitian Desa LPD Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, LPD Kecamatan Keramitan pada periode tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan ROA paling signifikan. Selanjutnya, LPD Keramitan mengalami penghasilan ROA terendah di tahun 2020 dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, sejumlah LPD di Kecamatan Keramitan mengalami kesulitan dalam stabilisasi laba setiap tahunnya. Kelancaran kredit yang diberikan LPD kepada masyarakat kebanyakan masih bersifat ragu-ragu atau kurang lancar. Yang kelima, hutang LPD yang jumlahnya cukup signifikan sehingga mempengaruhi modal dan profitabilitas diperoleh LPD. Yang keenam, pertumbuhan nasabah yang semakin tinggi tetapi nilai aset LPD cenderung menurun, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang terakhir yaitu adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan kredit, kecukupan modal, dan jumlah nasabah terhadap profitabilitas LPD. Selanjutnya, pembatasan masalah. Dalam penelitian ini adalah penulis berfokus pada penelitian pengaruh pertumbuhan kredit, kecukupan modal, dan jumlah nasabah terhadap profitabilitas pada Lembaga Penelitian Desa LPD Kecamatan
Kecamatan Keramaitan. Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah pertumbuhan kredit berpengaruh terhadap profitabilitas dari lembaga perkreditan desa adat Kecamatan Kabupaten Tabanan? Yang kedua, apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas dari LPD desa adat Kecamatan Kabupaten Tabanan? Apakah yang ketiga yaitu apakah jumlah nasabah berpengaruh terhadap profitabilitas dari lembaga perkreditan desa adat Kecamatan Kabupaten Tabanan? Tujuan penelitian ini itu yang pertama untuk memperoleh bukti empiris tentang pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan profitabilitas dari lembaga perkreditan desa adat Kecamatan Kabupaten Tabanan. Yang kedua untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kecukupan modal terhadap pertumbuhan profitabilitas dari lembaga perkreditan desa adat Kecamatan Kabupaten Tabanan. Yang terakhir itu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh jumlah nasabah terhadap pertumbuhan profitabilitas dari lembaga perkreditan desa Kecamatan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan manfaat praktis pada penelitian ini, yaitu bagi LPD sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kinerja LPD dalam memperoleh profitabilitas, serta bagi Undiksa diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu akuntansi. Selanjutnya bagian 2, yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal. Teori pensinyalan menurut Brigham dan Houston merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan untuk masa mendatang. Pelaporan informasi oleh manajemen bertujuan untuk mempertahankan investor yang tertarik pada perusahaan. Informasi keuangan yang disampaikan perusahaan bertujuan untuk mengurangi asymmetric information antara perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Variabel pertumbuhan kredit, kecukupan modal dan jumlah nasabah dapat dikaitkan dengan teori ini. Di mana jika variabel tersebut menunjukkan kondisi yang baik, maka secara tidak langsung investor tertarik untuk menanamkan modal pada LPT, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Arta dan Kusuma dengan hasil pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian dari Hari Putri pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian dari Puja dan Swatana dengan hasil penelitian kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profit. Selanjutnya Arman, Cipta, dan Suendra dengan hasil penelitian kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian dari Swarni, Atmaja, dan Yuniartes dengan hasil jumlah nasabah kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya penelitian dari Sari dengan jumlah nasabah pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya kerangka berpikir penelitian. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen pertumbuhan kredit, kecukupan modal, dan jumlah nasabah terhadap variabel independen profitabilitas. Dari kerangka berpikir tersebut, peneliti dapat membuat hipotesis yaitu H1 pertumbuhan kredit berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas dari lembaga perkreditan desa LPD Kecamatan Keramaitan Kabupaten Tabanan. H2 kecukupan modal berpengaruh secara signifikan pada profitabilitas dari lembaga perkreditan desa LPD di Kecamatan Keramaitan Kabupaten Tabanan. H3 jumlah nasabah berpengaruh secara signifikan pada profitabilitas dari lembaga perkreditan desa di Kecamatan Keramaitan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena data-data yang digunakan dalam analisa berupa angka. Penelitian ini dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian menyajikan hasil analisis. Kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh LPD yang berada di Kecamatan Keramaitan, yaitu berjumlah 27 LPD. Kemudian sampel penelitian ini menggunakan metode proportion sampling dengan kriteria tertentu sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 78 sampel. Kemudian yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data berupa angka-angka, dan sumber data sekunder, serta metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan LPD yang diperoleh di LPD Tabanan.
Kemudian metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan pada penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik dengan uji normalitas, autokorelasi, multikolerialitas, uji heterokedastisitas, kemudian uji hipotesis dengan analisis regresi nilai ganda, uji koefisien R2 dan uji T. Selanjutnya bab 4. Hasil penelitian ini dan pembahasan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang di mana menguji pengaruh variabel bebas pertumbuhan kredit, kecukupan modal, dan jumlah nasabah terhadap variabel terikat profitabilitas LPD. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data laporan berupa laporan keuangan raca, laba rugi, dan klasifikasi pinjaman selama 3 tahun yang diperoleh dari LP/LPD Tabanan. Metode analisis data yang digunakan dalam model regresi linear ganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas X1, X2, X3 terhadap variabel terikat Y. Sebelum pengujian regresi dilakukan, untuk mengetahui model regresi yang layak atau tidak, maka terdahulu dilakukan pengujian deskripsi statistik dan uji asumsi klasik. Dilakukan ke dalam tahap uji analisis statistik deskriptif dari tabel di samping. Dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel memiliki nilai min lebih kecil dari standar deviasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel bersifat heterogen. Selanjutnya masuk ke tahap uji asumsi klasik. Pertama, dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Dari slide di samping dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Z sebesar 0,200 dengan signifikasi sebesar 0,085 lebih besar dari A sama dengan 0,05. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam model regresi ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Dari slide di samping dapat dijelaskan hasil dari durbin Watson di atas dapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,816. Sedangkan pada tabel DW dengan signifikasi 0,05 dan jumlah data N sama 78 serta K adalah jumlah variabel dependen, diperoleh nilai DR sebesar 1,553 dan DU sebesar 1,712 dengan nilai DW pada penelitian ini sebesar 1,816 berada pada daerah DL 1,553 dan DU 1,712, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Dari slide di samping dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai toleran sebesar 0,884, 0,892 dan 0,948 yang keseluruhan lebih besar dari 10% dan nilai FIF sebesar 1,131, 1,121 dan 1,054 yang keseluruhannya lebih dari 10. Hal ini berarti model regresi tersebut lolos uji multikolonialitas. Selanjutnya yaitu uji heterogenasitas. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitaran angka 0 serta penyebarannya tidak berbentuk pola tertentu. Hal ini berarti data bebas dari heterogenasitas. Kemudian masuk ke tahap uji hipotesis. Yang pertama, yaitu analisis linear ganda. Dari tabel di samping dapat dijelaskan bahwa nilai konsasta bernilai positif sebesar 0,045, maka dapat diartikan apabila variabel lain atau variabel bebas memiliki nilai 0. Maka nilai profitabilitas Y adalah sebesar 0,021. Selanjutnya koefisien X1 dan X2 negatif yang artinya memberi pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan koefisien X3 positif berarti memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Dari tabel di samping dapat dijelaskan nilai adjust R square sebesar 0,037, maka memiliki arti bahwa variabel X1, X2, dan X3 memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 37% terhadap variabel Y, dan sisanya 63% dipengaruhi dari variabel dari luar penelitian ini. Yang terakhir yaitu uji T. Dari uji T tersebut dapat dijelaskan nilai signifikasi pertumbuhan kredit sebesar 0,587 lebih besar dari alfa 0,05 dengan nilai T hitung sebesar minus 0,545. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak. Nilai signifikasi kecukupan modal sebesar 0,734 lebih besar dari alfa 0,05 dengan nilai T hitung sebesar minus 0,341. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak. Nilai signifikasi jumlah nasabah sebesar 0,022 lebih kecil dari nilai alfa 0,05
dengan nilai T hitung sebesar 2,344. Dengan demikian hipotesis 3 diterima. Kemudian selanjutnya tahap pembahasan. Pertumbuhan kredit dan kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Karambitang, Kabupaten Tabanan. Semakin tinggi pertumbuhan kredit dan kecukupan modal, maka belum tentu profitabilitas juga meningkat. Sedangkan jumlah nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Semakin tinggi jumlah nasabah, maka semakin meningkat profitabilitas LPD. Kemudian, implikasi penelitian. Implikasi penelitian pada penelitian ini ada dua, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu memberi kontribusi untuk perkembangan ilmu akuntansi bagi LPD. Kemudian implikasi praktis ada tiga, yaitu bagi LPD, bagi nasabah, dan bagi undiksa. Kemudian masuk ke bab 5, yaitu simpulan. Simpulan dari penelitian ini yaitu pertumbuhan kredit dan kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Karambitang periode tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan jumlah nasabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas lembaga perkreditan desa di Kecamatan Karambitang periode tahun 2018 sampai 2020. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Saran bagi LPD lembaga perkreditan desa dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah sebaiknya tetap dilakukan secara intensif untuk menjaga kemampuan bayar pinjaman serta menjaga loyalitasnya terhadap LPD di Kecamatan Karambitang dan memperhatikan pertumbuhan jumlah nasabah agar jumlah nasabah tidak mengalami penurunan, terutama nasabah debitur. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan variabel lain di luar penelitian ini, guna memperoleh hasil peneliti yang bervariasi seperti dengan menambah populasi sampel, variabel penelitian, dan memperpanjang periode penelitian. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan parama santi. Om Santi 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 Om.